beberapa partai masih mempermasalahkan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold yang dianggap memberatkan dan bisa menghambat demokrasi di Indonesia. Dan rekan Dakta, kami akan membahasnya dalam perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid. Perspektif politik. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Ya, Pak Tony, sebenarnya bagaimana dengan ambang batas pencalon presiden atau presidensial threshold ini? Ya, itu kan sudah lahir sejak lama, terus kemudian terjadi perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2017, terutama pasal 222. Itu menegaskan bahwa ambang batasnya 20% presidensial threshold ini. Disinilah kemudian digugat pertama oleh Rizal Ramli di MK, tapi karena mungkin ada persyaratan yang tidak terpenuhi sehingga gugatan ditolak, lalu sekarang digugat oleh Jenderal Gatot Nurmantio CS dengan Raffi Harun dan lain sebagainya, masih dalam sebuah proses. Memang kalau kita lihat bahwa 20% ini sebenarnya masuk akal apa tidak. Mari kita bedah, mari kita analisis, mari kita breakdown bagaimana untuk menilai secara objektif yang 20% ini. Perlu kita juga pahami bahwa yang pertama, memilih terhadap partai tidak otomatis memilih calon presiden dari partai, tidak linear. Jadi ketika partai itu tinggi misalnya PDIP itu sampai 20% sehingga bisa mengusung calon sendiri, paslon sendiri. Tapi kemudian apakah ketika ada kader yang dicalonkan oleh PDIP dipilih itu sampai 20%? Belum tentu juga. Ya, apakah mereka yang memilih partai PDIP juga akan memilih calon presiden dari PDIP? Tidak juga, artinya tidak linear. Ada dua hal yang terpisah, ada dua hal yang berbeda, di mana pemilih terhadap partai dan pemilih terhadap person sebagai calon presiden. Ini beda, karena itu tidak otomatis, tidak kemudian harus diberikan yang begitu tinggi sesuai dengan angka ya elektabilitas atau perolehan kursi yang dimiliki oleh partai. Ini tentu harus dipersoalkan atau harus digugat, dasarnya tidak itu. Terus kemudian ketika angkanya terlalu tinggi 20% misalnya, sementara banyak tokoh-tokoh atau anak putra bangsa ini yang potensial untuk nyalon tidak mendapatkan kesempatan. Padahal mereka memiliki integritas, memiliki kapasitas, ada kemampuan untuk memimpin bangsa ke depan. Tetapi karena tingginya presidensial threshold ini, sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk mencalonkan diri. Kemudian yang ketiga, bahwa ada tuduhan dengan tingginya presidensial threshold ini, yang kemudian negara ini dikendalikan oleh oligarki. Orang yang seringkali salah paham. Oligarki itu pengusaha, tidak selalu. Jadi oligarki itu adalah kelompok kecil yang dominan untuk menentukan jalan dan arahnya negara ini. Siapa itu? Ya, salah satunya adalah pengusaha, kemudian yang kedua adalah penguasa, dan yang ketiga itu adalah ketua partai. Kalau di Amerika itu ada tentara, kalau di Indonesia masa Orde Baru juga TNI masuk. Ya, di sini itulah kelompok kecil yang disebut dengan oligarki. Jadi oligarki itu secara definitif adalah kelompok kecil yang dominan untuk menentukan kemana negara ini akan berjalan. Jadi Mbak Ulfi perlu dipahami, inilah yang kemudian perlu ada yang pihak-pihak yang menggugat. Karena ini dianggap sebagai sabotase dan egoisme parpol, kan? Egoisme dalam konteks yang lebih luas, egoisme oligarki. Nah, disinilah kemudian digugat. Lalu kemarin sempat ada 4 partai yang mencoba untuk menyetujui atau bersama-sama dengan para penggugat itu untuk menolkan presidensial threshold itu. Di antaranya adalah ada Demokrat, ada kemudian PKS, ada PAN, dan ada satu lagi itu
Gerindra. Tetapi itu tidak resmi sebagai sebuah tuntutan partai. Itu hanya diungkapkan sebagai sebuah gagasan liar oleh sejumlah kader partai dari 4 partai itu. Tapi menurut saya, ya, partai-partai ini tidak mungkin mereka akan setuju 0%. Tidak mungkin. Sebab apa? Di situ partai itu punya toko, sedang berjualan. Mengusung itu tidak gratis. Yeah. Kalau kemudian mengusung, ini diusung capres-capres atau pasangan capres-capres diusung oleh partai tertentu, ya kita tahu semua lah, bukan rahasia lagi, bahwa satu tiket partai itu sekian, satu tiket partai sekian berkaitan dengan logistik, entah itu atas nama mahar politik atau atas nama kebutuhan logistik, tetapi yang pasti itu tidak gratis. Nah, tidak mungkinlah kemudian toko ini ditutup dengan cara mensetujui 0% sebagai presidensial threshold. Jadi justru partai ini menurut saya, 4 partai ini bernegosiasi dengan partai besar, janganlah terlalu tinggi 20%. Enak lu dapat gitu loh, kita yang kewalahan. Karena hanya satu-satunya partai yang bisa mengusung capres-capres, paslon capres-capres itu adalah PDIP. Yang lain itu harus koalisi. Ada yang harus koalisi cuma 2 cukup, kayak Gerindra dengan PDIP misalnya, Gerindra dengan Golkar misalnya, atau Golkar kemudian menggandeng yang lain masih bisa ya kalau Golkar menggandeng yang lain selain Gerindra, atau Gerindra menggandeng yang lain selain Golkar, tentu ini butuh 3 partai untuk bisa berkoalisi. Untuk kemudian koalisi 3 partai sampai 4 partai inilah mengusung satu paslon. Kalau kemudian 20% ini, kalau kemudian kita hitung-hitung, itu akan ada maksimal 3 paslon. Dan bisa jadi 2. Maksimal 3 paslon misalnya begini. Itu ada kelompoknya PDIP dan Gerindra. Ini bisa nyatu, ini PDIP dan Gerindra. Itu bisa satu paslon tersendiri. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi itu Nasdem, kemudian PKS, PAN dan P3. Kenapa ini menjadi paslon sendiri? Karena ini tidak mungkin bersama-sama dengan PDIP. Kita tahu bahwa Nasdem itu sudah susah untuk bersama dengan PDIP. Ditambah lagi juga Demokrat. Kalau kemudian Golkar, lalu PKB, terus kemudian Demokrat bisa mencalonkan sendiri, itu bisa. Yang jelas Demokrat tidak mungkin sama PDIP. Rasa-rasanya bukan tidak mungkin ya. Rasa yang lebih tepat adalah sulit. Nah, kenapa kemudian P3, PAN dan juga PKS susah untuk bersama PDIP? Ini persoalan elektoral. Kalau mereka sekarang bersama konstituennya itu sedang berseberangan. Kalau mereka memaksakan diri untuk bergabung bersama-sama dengan PDIP, mengusung satu paslon, maka konstituennya mereka akan marah dan lari. Ini resiko bagi elektabilitas ketiga partai Islam itu. Karena itulah kemudian kalau ternyata nanti Golkar dan Demokrat serta misal PKB itu tidak menemukan paslon yang cocok, nggak serk mereka dalam bernegosiasi di 3 partai itu, ya kemungkinan mereka akan mendukung. Kalau Demokrat pasti dukungnya ke Nasdem. Kalau Golkar sama PKB bisa ke Nasdem, bisa ke paslonnya PDIP sama Gerindra, misalnya seperti itu. Meskipun ini hitung-hitungan masih mentah ya, hitung-hitungan masih jauh, semua bisa berubah. Tetapi agak sulit rasanya Demokrat sama Nasdem itu bersatu dalam koalisi dengan PDIP. Rasanya agak sulit juga antara PAN, P3 sama PKS itu bersatu dengan PDIP. Ini adalah kondisi politik real saat ini yang sulit untuk menyatukan beberapa partai itu dengan PDIP. Adapun PKB nggak ada beban, Golkar nggak ada beban, bisa kemana saja. Kemudian Gerindra juga nggak ada beban karena tidak punya histori yang menegangkan secara emosional dengan partai PDIP, dan juga tidak ada dengan partai yang lain juga, tidak juga punya pengaruh elektoral atau kotel efek dari pilihan mereka. PKB itu mau mencalonkan siapa saja, mau dukung siapa saja, nggak pengaruh pada konstituennya. Begitu juga Golkar, begitu juga yang lain selain 3 partai Islam tadi.
ada pengaruh tetapi tidak signifikan, tidak terlalu besar. Misalnya kotel efek tetap ada ya, siapapun yang didukung kalau itu sesuai dengan hasrat masyarakat atau pemilih yang begitu besar, ya ada akan kotel efek gitu. Ketika itu tidak sesuai atau berlawanan dengan sekarang tren masyarakat atau tren pemilih, ya itu ada kotel efeknya, tetapi relatif kecil. Tapi paling aman memang selama ini PKB, mau dukung siapa itu tidak menjadi sebuah persoalan. Begitu Mbak Ulfi. Iya, tapi kalau demokrasi di Indonesia ini kan mematikan bagi mereka-mereka yang ingin maju, begitu Pak Tony? Iya, sebenarnya partai-partai 4 ini mau negosiasi kan dengan setuju dulu, tapi tidak resmi oleh partainya. Setuju dulu PT itu 0% itu kan. Nanti disitulah negosiasi. Karena PT 0% ini dalam tanda kutip memang perlu diperjuangkan. Keuntungannya adalah bisa mengakomodir berbagai tokoh-tokoh atau putra-putra bangsa terbaik gitu. Tetapi juga bukan tanpa resiko. Di antara resikonya kalau kemudian itu bisa dianggap sebagai akan menimbulkan kegaduhan yang berpotensi untuk menciptakan berpotensi untuk menciptakan instabilitas politik dan keamanan. Ya masuk akal juga alasan itu. Tetapi memang ini perlu kemudian cari jalan tengah. 0% hampir susah untuk digolkan. Ya kecuali MK ketuk palu, tetapi juga tidak mudah itu. 20% menurut saya juga tidak rasional gitu loh. Boleh jadi kalau kemudian kita ingin mengakomodir terhadap para tokoh-tokoh bangsa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau berkontribusi kepada bangsa ini dengan menjadi presiden, ya mungkin dibikinlah 5% gitu kan. Ya sehingga hampir setiap partai bisa mengusung, atau maksimal lah 10% gitu. Sehingga kemudian koalisi 2 partai aja sudah cukup. Nah, ini akan mengakomodir berbagai tokoh yang bisa maju. Kalau 20% memang terlalu besar. Mungkin katakanlah ada partai yang mendorong 10%, negonya yang paling di tengah-tengah 15%. 15% itu memungkinkan ada 5 paslon. Itu misalnya ya, itu misalnya. Gerindra tambah 1 partai kecil bisa, kemudian ada Demokrat dengan partai tengah, sama-sama partai tengah bisa. Gitu. Nah, itu jadi partai papan atas bisa dengan partai kecil, partai tengah bisa berdua aja sama partai tengah, itu bisa mencalonkan kalau memang PT-nya itu adalah 15%. Rasa-rasanya tidak mudah untuk menurunkan dari 20% merubah undang-undang nomor 17 tahun 2017 ini tuh butuh effort yang luar biasa. Tentu idealnya memang suara rakyat perlu didengar, tapi selama ini partai-partai ini akan melihat kira-kira mengakomodir suara rakyat ini menguntungkan atau tidak, dan kemudian tidak mengakomodir itu membahayakan atau tidak. Yang selama ini kan selalu standarnya seperti itu. Kalau kira-kira menguntungkan bagi elektabilitasnya, ya dia akan coba ikut perjuangan. Tetapi kalau kemudian itu tidak mengancam bagi elektabilitasnya, menguntungkan tidak, kemudian mengancam bagi elektabilitasnya juga tidak, ya dibiarkan. Jadi mereka seringkali tidak mewakili, ya anggota legislatif ini seringkali tidak mewakili suara rakyat ataupun mewakili ketua dari partai masing-masing dengan perhitungan menguntungkan atau tidak. Disitulah kemudian ada banyak catatan-catatan di belakang meja. Gitu. Ya, baik. Ini kalau dilihat sikapnya dari Demokrat yang dulu meminta adanya ambang batas, sekarang justru minta diturunkan ini. Ya, publik sudah paham lah. Kalau partai-partai itu kemudian 0%, nggak mungkin itu. Itu kan ketika mereka mengusung dengan suaranya, itu kan ada logistik, itu ada mahar, itu ada bahasa yang lebih vulgar lagi, ada upeti, tidak gratis itu. Mereka jualan dengan kursinya di DPR itu. Apakah kemudian toko ini mau dia tutup gitu ya? Nggak mungkin. Ini ya, tidak ada status quo itu, tidak ada orang itu ya yang kemudian menutup kesempatan emasnya ya demi untuk orang lain. Kalau kemudian mereka bilang setuju 0%, itu omong kosong itu. Ya coba kalau mereka mau tunjukkan aja, itu tuntutan resmi dari partainya. Yang ngomong itu ketua partainya, ketua umum partainya, kan enggak kan.
kan. Jadi itu bahasa politis saja itu. Partai-partai itu mengatakan seperti itu. Ya, nggak mungkin mereka melakukan menutup tokonya itu demi untuk mendengarkan suara masyarakat konstituen yang menginginkan 0%, nggak bakal itu. Nah, cuman memang mereka mau bernegosiasi, dengan bernegosiasi diturunkannya elektoral, diturunkannya PT menjadi 15% atau 17 dengan 10%, maka harga nego mereka lebih tinggi gitu loh. Karena apa? Karena mereka katakan harus 4 partai untuk mengusung paslon. Kan kemudian harus dibagi 4 partai. Baik itu sebagai logistik maupun nanti ketika menang. Tapi kalau mereka cuma 2 partai, katakanlah Demokrat dengan PAN gitu kan mencalonkan cukup gitu. Negosiasinya tinggi, bargainingnya tinggi, lebih powerful gitu. Itu kan sebenarnya dimaksud oleh mereka, publik tahu lah soal-soal kayak gitu itu. Kalau nggak tahu ya saya ngasih tahu sekarang gitu. Gitu. Iya. Omong kosong itu. Itu nanti tulisan saya sudah saya posting besok. Jadi judulnya pro kontra presidensial threshold. Tapi isinya adalah diantaranya yang saya ungkapkan tadi bahwa tidak mungkin partai-partai itu menutup tokonya ya untuk mendengarkan protes dari orang lain. Kalau kemudian ada mereka seolah-olah ya mengikuti gelombang suara yang diinginkan oleh yang lain, itu dalam rangka di situ ada peluang keuntungan yang besar untuk mereka melakukan negosiasi. Partai untuk partai. Gitu. Nah, kalau partai untuk rakyat nanti dulu. Iya. Ya, itu elektabilitasnya menguntungkan bagi elektabilitasnya atau tidak. Kalau enggak, makanya ketika partai itu ngomong A, kita perlu dalam tanda kutip ini maksudnya apa? Kemana arahnya? Keuntungan apa yang dia akan dapatkan? Nah, harus ke sana, rakyat itu sudah mulai mikir gitu. Baik. Nah, gitu, Pak Alfi. Baik. Nah, kira-kira akan terwujud nanti tidak Pak untuk menguranginya istilahnya angka dari persenan tersebut? Saya pikir yang mempertahankan itu cuman PDIP. Nah, cuman di sini nanti akan ada komunikasi antar partai itu. Kalau kemudian di voting, PDIP akan kalah karena partai-partai yang lain menginginkan untuk menaikkan negosiasi, kekuatan negosiasi mereka, ya, mereka pasti ingin turun menjadi 15% atau bahkan 10%. Kalau 10% itu kan kita bisa bayangkan Gerindra sama Golkar bisa mencalonkan diri sendiri makin kuat. Nah, ini nanti akan ada negosiasi, akan ada komunikasi di antara partai-partai itu. Ya, namanya negosiasi itu kan bisa jadi angkanya turun, gitu kan? Bisa jadi tidak turun, tetapi ada kompensasi-kompensasi yang lain. Ya, ini akan kita akan lihat. Itu aja sebenarnya. Kalau kemungkinan kecil untuk angkanya turun, tapi kemungkinan besar untuk ada negosiasi yang lain. Artinya dalam konteks ini adalah kompensasi-kompensasi yang lain. Dari siapa dan kepada siapa, kepadanya jelaslah kepada partai-partai yang menuntut agar itu diturunkan. Dari siapa, ya ini bisa dilacak nanti. Baik. Pak Tony, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta, Pak. Sama Mbak Olvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Rekan Dakta, demikian perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid. Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan